Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah teori ekonomi mikro, dan pada kesempatan ini pokok bahasa yang akan kita bicarakan adalah fungsi produksi dengan satu faktor produksi. Fungsi produksi dengan satu faktor produksi itu adalah hubungan antara tingkat produksi dengan satu macam faktor produksi yang digunakan. Sedangkan faktor-faktor produksi yang lain dianggap penggunaannya tetap pada tingkat tertentu, atau dalam istilah lain disebut ceteris paribus. Secara matematis, fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan seperti berikut ini. Y sama dengan, atau Y adalah fungsi dari X1, di mana X2, X3 sampai ke Xn, faktor produksinya ditetapkan penggunaannya pada tingkat tertentu. Jadi, satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlah penggunaannya adalah faktor produksi X1. Di dalam mempelajari fungsi produksi, terdapat 3 ukuran penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah produk total atau PT. Yang kedua adalah produk rata-rata atau PR. Dan yang ketiga adalah produk marginal atau PM. Produk total adalah tingkat produksi total, yang dalam hal ini dinotasikan dengan Y dalam fungsi produksi, ya. Produk rata-rata adalah hasil rata-rata per unit input variable, itu sama dengan Y per X. Produk marginal adalah tambahan output yang dihasilkan dari tambahan satu input variable, atau dy dx atau delta y per delta x. Untuk menganalisis fungsi produksi tersebut, perlu dipahami kurva-kurva yang berkaitan dengan ketiga unsur di atas. Itu bisa kita lihat pada gambar 5.1. Pertama, kurva produk total atau KPT atau Total Physical Product Curve, TPP, yaitu kurva yang menunjukkan tingkat produksi total pada berbagai tingkat penggunaan input variabel. 2. Kurva produk rata-rata atau KPR atau Average Physical Product Curve, APP, yaitu kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut. Dan yang ketiga adalah produk marginal, kurva produk marginal atau KPM, atau Marginal Physical Product Curve, yaitu kurva yang menunjukkan tambahan output yang disebabkan oleh penggunaan tambahan satu unit input variable. Efisiensi dan produk optimum. Konsep efisiensi dapat dipandang dari 2 aspek, yaitu dari aspek teknis dan dari aspek ekonomis. Konsep efisiensi dari aspek teknis dinamakan konsep efisiensi teknis. Efisiensi teknis maksimum dicapai
pada saat dicapai produk rata-rata maksimum. Tingkat pemakaian faktor produksi yang menghasilkan produk rata-rata maksimum secara teknis dipandang sebagai tingkat produk optimum untuk menentukan tingkat efisiensi dan produksi optimum secara teknis. Ini cukup dengan diketahui fungsi produksi. Konsep efisiensi dari aspek ekonomis dinamakan konsep efisiensi ekonomis atau efisiensi harga. Dalam teori ekonomi produksi, pada umumnya menggunakan konsep ini. Dipandang dari konsep efisiensi ekonomis, pemakaian faktor produksi dikatakan efisien apabila ia dapat menghasilkan keuntungan maksimum. Untuk menentukan tingkat produksi optimum, menurut konsep efisiensi ekonomis, tidak cukup hanya dengan mengetahui fungsi produksi. Ada syarat lain yang harus diketahui, yaitu rasio harga-harga input-output. Secara matematis, syarat tersebut adalah sebagai berikut. Keuntungan atau yang dinotasikan dengan V itu dapat ditulis P sama dengan PY kali Y dikurangi PX kali X, di mana Y itu jumlah produk, PY harga produk, X faktor produksi, PX harga faktor produksi. Nah, agar supaya I mencapai maksimum, maka turunan pertama fungsi tersebut harus sama dengan 0, atau dapat ditulis sebagai berikut. dV dx sama dengan PY kali dy dx minus PX itu sama dengan 0. Atau PY dy dx atau NPM. NPM itu adalah nilai produk marginal sama dengan PX. Atau produk marginal sama dengan PX per PY. Jadi jelaslah bahwa untuk menentukan tingkat produksi optimum, menurut konsep efisiensi ekonomis diperlukan dua syarat, yaitu syarat keharusan, yaitu hubungan teknis antara produk dan faktor produksi atau fungsi produksi. Yang kedua, syarat kecukupan, yaitu nilai produk marginal dari faktor produksi yang dipakai harus sama dengan harga satuan produksi itu. Berikut ini diberikan contoh menentukan tingkat produksi optimum. Misalnya, diketahui fungsi produksi seperti yang tertera pada tabel 5.1. Ya. Harga satuan faktor produksi atau PX itu sama dengan 2000 dan harga satuan PY itu sama dengan 100. Pertanyaannya, berapa satuankah faktor produksi yang harus digunakan agar dicapai keuntungan maksimum? Pertanyaan kedua, berapa produksi optimumnya? Yang ketiga, berapa tingkat keuntungan maksimumnya? Tabel 5.1, hubungan antara faktor produksi dan produk dengan bentuk kombinasi increasing return dan decreasing return. Pada faktor produksi 1, ya, outputnya adalah atau produknya sebesar 20, ya ini. Sehingga rata-ratanya adalah 20 dibagi 1 berarti 20 kan. Ketika ada tambahan tambahan faktor produksi 1 lagi menjadi 2 ya faktor produksinya, maka hasilnya adalah 50 produknya, dan sehingga terjadi produk marginalnya adalah
50 dikurangi 20 sebenarnya 30, dan produk rata-ratanya adalah 50 dibagi 2 berarti kan 25 ini. Begitu juga ketika ada tambahan faktor produksi satu lagi, sehingga menjadi 3 faktor produksinya, maka produknya adalah 90, sehingga produk marginanya adalah 90 dikurangi 50 menjadi 40 kan gitu. Dan produk rata-ratanya adalah 90 dibagi 3 ini ya, menjadi 30. Begitu seterusnya ya. Nah, jawabannya yang pertama adalah NPM yang terdekat dengan PX adalah 2200, yaitu 100 kali 22. Ya. Ini produk marginal ya. Nilai ini diperoleh dari pemakaian faktor produksi antara 6 dan 7. Jadi pemakaian faktor produksi yang memberikan keuntungan maksimum adalah antara 6 dan 7. Jika faktor produksi tidak dapat dipecah-pecah, maka penggunaan faktor produksi dapat ditetapkan 7 satuan. Berdasarkan jawaban tadi, nomor 1 di atas ya, produk optimumnya adalah 210 dan 232, atau 232 jika digunakan faktor produksi 7 satuan. Nah ini ya, 210, 232. Kalau kita tetapkan 7 satuan faktor produksi, kita tetapkan 232. Keuntungan maksimumnya berarti kan 100 kali 232 dikurangi 2000 kali 7 satuan ya, menjadi 9200 kan begitu. Selain melalui pendekatan tabel seperti di atas, untuk menentukan tingkat produksi optimum dapat pula melalui pendekatan grafis sebagai berikut ya. Dari tabel 5.1 itu dapat diperoleh tabel 5.2 sebagai dasar menentukan tingkat produksi optimum secara grafis. Ini ya, tabel 5.2, tabel keuntungan ya. Jadi ini inputnya 1, outputnya adalah 20 ya. Ketika inputnya 2, maka outputnya adalah 50 ya. TR, total revenue-nya 100 kali Y, Y-nya adalah 20 kan, menjadi 2000. Kemudian TC-nya adalah X kali 2000 ditambah 3000. 3000 itu adalah fixed cost atau biaya tetap ya, sehingga X kali 2000, X-nya itu adalah ini 1 tambah kali 2000 berarti 2000 ditambah 3000 menjadi 5000 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini berarti X 2 kali 2000 berarti 4000 ditambah 3000 jadi 7000 kan begitu ya. Begitu seterusnya. Nah, dari sini bisa kita lihat TR dikurangi TR dikurangi TC itu 2000 dikurangi 5000 masih minus 3000. Ya, keuntungannya masih minus 3000 ya. Kemudian yang kedua juga begitu, 5000 TR dikurangi TC, 5000 dikurangi 7000 masih minus 2000 dan seterusnya ya, yang kita lihat pada input 7 di mana outputnya 232, TR-nya adalah 23200, TC-nya ada 17.000, maka keuntungannya adalah 6.200 ya. Ini dari tabel tersebut diketahui bahwa keuntungan yang paling besar itu adalah 6.200 ya, dengan total tadi saya katakan inputnya 232 dengan penggunaan 7 satuan.
Secara grafis, perhitungan tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar kurva TVC. Nah ini ya, ini menunjukkan hubungan antara X dan TR, total revenue. Ya. Kurva TFC, total vector cost, atau TIC, total input cost, itu menunjukkan hubungan antara input X dengan TC, total cost. Keuntungan maksimum dicapai jika jarak vertikal antara TP dan TFC adalah terbesar. Posisi ini ditemukan pada tingkat penggunaan input, di mana garis singgung antara TVV sejajar dengan TFC pada gambar 5.3. Terlihat bahwa keuntungan maksimum diperoleh pada penggunaan input 7 satuan. Nah ini ya, jadi ini TFC, kemudian ini yang ini adalah TVP ya. Nah, kita tarik garis lurus yang membentuk garis ini ya, sini sejajar dengan ini. Nah, maka jarak yang paling lebar antara ini dan ini, inilah keuntungan yang paling tinggi, mana itu jatuh pada 7 satuan input. Apabila kita mempunyai fungsi yang kontinu, kita dapat menentukan keuntungan maksimum secara matematis. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan 400 X pangkat setengah. Jika harga satu satuan faktor produksi X atau PX itu adalah 2000, dan harga satu satuan produk Y atau PY itu adalah 100 ya, tentukan pada penggunaan X berapa akan dicapai keuntungan maksimum. Soal ini dapat dipecahkan sebagai berikut ya. Untuk mencapai keuntungan maksimum atau tingkat produksi optimum, nilai produk marginal sama dengan harga satuan faktor produksi. Jadi NPM, nilai produksi marginal, itu sama dengan DY DX kali PY sama dengan PX. Jadi 100 ini turunan pertama dari faktor produksi ini, berarti kan setengah kali 400 berarti kan 200 pangkat minus setengah, sehingga sama dengan 2000 ya, sehingga 100 kali 200 adalah 20 X pangkat setengah. Untuk menghilangkan minus setengahnya adalah dibagi dari 20.000 dibagi X pangkat setengah sama dengan 2000 ya. Nah, berarti ini kali ini 2000 X pangkat setengah sama dengan 20.000. Jadi X pangkat setengahnya sama dengan 20. Dan X-nya berarti kan 400. Ya. Jadi untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka pengusaha harus menggunakan 400 satuan faktor produksi. Demikian kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sehari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.